Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sewaktu sekolah masih dalam kondisi normal, dalam artian tidak seperti sekarang pandemi, kita tuh bekerja sama dan berinteraksi dengan orang-orang yang sangat luas di sekolah. Kita berinteraksi dengan siswa-siswa, berinteraksi dengan guru-guru, dengan ibu kantin yang sering kita curangi, dengan bapak satpam sekolah yang sering kita bully, dan lain sebagainya. Dan di antara semua bentuk-bentuk pergaulan itu, kita dituntut untuk mengidentifikasi orang-orang yang kita kenal. Kita akan sebut bahwa orang ini tuh karakternya begini, ibu ini karakternya begitu, bapak guru ini karakternya begini, dan sebagainya. Yaitu adalah sesuatu yang sangat wajar dan sebuah keniscayaan dalam pergaulan. Tetapi di situ juga pada akhirnya kita menyadari bahwa banyak sekali penilaian kita itu yang berbeda dengan penilaian guru. Jadi misalkan guru itu sering menganggap bahwa siswa yang cerdas atau yang pintar itu diantaranya adalah memiliki karakteristik duduknya di depan, sering bertanya, aktif sekali di sekolah, mencatatnya rajin sekali, kemudian sering mengangkat tangan, ngacung untuk menjawab pertanyaan dan sebagainya, dan tentu saja nilainya bagus. Tetapi sebagai seorang teman, ini pengalaman pribadi saya dulu, sebagai seorang teman, kita tuh sering melihat bahwa sebenarnya orang ini tuh lebih cerdas. Sebenarnya kalau dia mau rajin sedikit aja, dia pasti jadi ranking 1. Jadi dalam artian siapa yang dinilai guru cerdas itu dalam kehidupan keseharian itu berbeda dengan kita. Kita menganggap ada orang-orang yang cerdas, hanya saja dia tidak diakui karena dia tidak menunjukkan kecerdasannya di sekolah. Nah, di episode ini kita akan membantu, dalam tanda kutip ya, membantu guru-guru untuk melihat dalam perspektif siswa tentang bagaimana siswa yang sesungguhnya cerdas itu. Dan ini sangat penting karena biasanya penilaian siswa itu lebih akurat daripada penilaian guru, karena penilaian guru itu bersifat formal, sedangkan penilaian siswa itu adalah hasil dari pergaulan yang lebih intensif, karena bergaulnya juga jauh lebih lama kan. Tetapi walaupun saya khususkan video ini untuk membantu guru-guru seperti itu, kita juga akan sama-sama untuk melihat, mengenang masa lalu kita yang sudah tidak sekolah lagi, dan berusaha untuk menggapai masa depan yang lebih baik dengan video ini. Kita coba ya, jadi ayo kita mulai. Saya telah mengumpulkan 10 karakteristik siswa yang menunjukkan bahwa siswa itu adalah siswa-siswa yang cerdas, tetapi tidak diakui. Jadi maksudnya begini, karakteristik orang cerdas itu tentu saja banyak sekali dan bervariasi, dan secara keseluruhan benar-benar tidak bisa dinilai secara holistik, karena memang kecerdasan itu unik, spesifik, dan sebagainya. Tetapi kita akan buat kecerdasan yang dimaksud itu adalah kecerdasan yang oleh guru atau staf sekolah biasanya justru malah dianggap tidak cerdas. Karakteristik yang pertama yang menunjukkan bahwa siswa itu cerdas adalah tulisannya jelek. Ini penting Baraya, jadi begini ceritanya ya. Kan sering sekali, dan ini banyak sekali, orang guru itu menilai kalau ulangan gitu ya, kemudian ngumpulin gitu. Nah, yang diperiksa itu, yang enak meriksanya itu yang tulisannya bagus, jadi gampang aja. Sedangkan yang tulisannya jelek, walah dicap jelek, bread gitu ya, karena susah dibaca. Tapi secara psikologis terbalik Baraya, jadi ceritanya begini. Orang-orang yang tulisannya jelek itu kondisinya dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah dia memiliki gangguan motorik, sehingga tulisannya jelek. Kemudian yang kedua itu adalah bahwa dia berpikir terlalu cepat, sedemikian sampai si tangannya itu tidak mampu untuk mengakomodasi kecepatan berpikir otaknya. Jadi orang yang nulisnya cepat, orang yang nulisnya jelek itu biasanya karena nulisnya terlalu cepat. Dan kenapa nulisnya terlalu cepat? Karena otaknya bekerja terlalu cepat. Begitu. Jadi tulisan jelek itu tidak harus berarti si siswa itu karakteristiknya jelek, tetapi juga menunjukkan bahwa karakteristiknya itu adalah sangat cerdas. Makanya kalau misalkan Baraya lihat misalkan orang-orang paling sukses, tokoh-tokoh sejarah dan sebagainya, itu biasanya memiliki tulisan yang sangat jelek karena memang mereka itu berpikir dengan sangat cepat. Begitu. Kemudian masalah yang lainnya dari tulisan yang sangat jelek itu adalah bahwa tulisan itu menunjukkan independensi. Jadi maksudnya begini, sekali lagi kecerdasan itu sangat bervariatif sehingga kita tidak bisa mensaklekkan kecerdasan pada satu karakteristik tertentu saja. Tapi saya jelaskan begini, orang-orang yang tulisannya bagus itu artinya dia memang sengaja membuat tulisannya bagus agar mudah dibaca sama dirinya dan sama orang lain. Artinya dalam hal ini dia kurang memiliki independensi karena dia menulis demi orang lain bisa membacanya misalkan. Sedangkan orang yang tulisannya jelek, bodoh amat orang lain mau ngerti mau enggak, yang penting gua nulis gitu. Yang penting gua bisa ngerti tulisan gua sendiri gitu. Seperti itu. Nah, dalam satu hal ini egois, tetapi dalam hal yang lain ini menunjukkan bahwa dia sangat independen dalam hal ilmu pengetahuan. Kemudian karakteristik yang kedua itu adalah bahwa si anak itu
jago banget untuk mengumpat, jago banget untuk merosting orang lain. Jadi ceritanya begini Baraya, ini juga sesuatu yang sangat penting. Guru-guru itu biasanya menilai anak yang nakal itu kalau dia suka menghujat orang lain, suka menjelek-jelekan orang lain. Tetapi sebenarnya tidak semua orang yang menjelekkan orang lain itu anak yang nakal. Justru beberapa di antaranya adalah anak yang cerdas. Walaupun ada perbedaannya. Begini, kalau ada orang yang kadar intelektualitasnya jelek, kemudian dia menghujat orang lain, biasanya yang kena hujatan malah dirinya sendiri. Karena setiap ngomong itu nggak efektif. Lu mau goblok, nggak ngerti apa-apa, lu belajar dulu sana, bla 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 bla. Dengan begitu banyak kata-kata, saking banyaknya kata-kata, orang yang melihat itu bukan melihat siapa yang dihujat sama kita, tapi melihat kitanya yang ngomong. Ya ampun, nih orang jahat banget sih ngomongnya gitu. Jadi orang yang kadar intelektualitasnya rendah itu, dia tidak bisa berbicara secara efektif dan efisien. Sehingga untuk menyampaikan satu makna tertentu atau kalimat tertentu, dia membutuhkan banyak sekali kalimat dan kosakata yang macam-macam semuanya dikeluarkan, satu sama lain saling menekankan gitu. Begitu. Sedangkan orang yang cerdas itu biasanya jago banget menghujat dan mengumpat dan merosting orang lain hanya dengan 1-2 kalimat atau bahkan 1-2 kata. Baraya tahu ya, jadi Baraya mungkin kenal ada teman-teman yang gak banyak ngomong atau apa gitu, tapi sekali menghujatnya nyelkit banget. Karena apa? Karena pas to the point, pada sasaran gitu. Jadi dia tahu apa yang membuat kita sakit hati, maka dia langsung to the point pada bagian itu. Kalau Baraya misalkan menemukan ada orang yang gampang sekali menghujat orang lain, tetapi menghujatnya dengan terlalu banyak kalimat, nah di situ ketahuan dia itu orang bodoh. Tapi kalau maaf ya, tapi kalau misalkan dia ngomongnya dengan 1-2 kalimat tapi langsung kena, dia jago banget untuk ngebully orang lain, maka disitulah tanda dia itu orang cerdas. Kemudian karakteristik berikutnya yang menunjukkan bahwa seseorang ini cerdas, tetapi untuk kebanyakan guru menilai bahwa ini adalah sesuatu yang buruk adalah anak-anak cerdas pada umumnya terlambat datang ke sekolah. Ya, jadi maksudnya gini Baraya, nggak selalu atau nggak semua anak cerdas itu terlambat datang ke sekolah, tetapi bisa juga di situ adalah ada anak nakal gitu ya, anak yang memang pemalas dan sebagainya. Tapi rumusannya sangat sederhana begini Baraya, kenapa anak-anak cerdas itu biasanya terlambat masuk ke sekolah dan kemudian dia harus kejar-kejaran dan memorable banget gitu ya, ketemu sama Pak Satpam, kemudian mohon-mohon supaya dibukakan pintu gitu ya, udah pintu gerbang dibuka ternyata di belakangnya ada guru killer yang siap-siap menghukum. Kan seperti itu ya. Nah, kenapa anak-anak cerdas itu harus berhadapan dengan masalah-masalah yang seperti itu? Kenapa dia harus terlambat datang ke sekolah? Karena dia terlambat bangun tidur. Kenapa dia terlambat bangun tidur? Karena salah satu karakteristik dari orang cerdas itu adalah bahwa dia sering begadang. Kenapa seperti itu? Ya, jadi banyak sekali orang-orang cerdas itu yang udah larut malam, udah seharusnya tidur, dia tuh udah tahu dirinya ngantuk, udah apa, tapi dia berusaha untuk bertahan, entahkah itu main game dulu, entahkah itu dia nge-stalk open BO, entahlah dia ngapa-ngapain gitu. Pokoknya dia berusaha untuk tidak tidur di malam hari di jam 12 apa gitu ya. Nah, ini adalah salah satu karakteristik orang cerdas. Karena apa? Karena orang yang cerdas itu selalu membutuhkan kesendirian untuk berpikir. Karena dia berpikirnya itu independen dan kreatif. Ketika dia berbicara dengan teman-teman di siang hari, ketika dia bergumul dengan keluarga dan sebagainya, dia juga berpikir, tetapi dia berpikirnya tidak independen. Ketika dia menemukan waktu malam hari di mana dia sendirian, di mana dia bisa melakukan hal-hal yang lebih privasi dan sebagainya, maka dia sayang sekali untuk meninggalkan waktu itu. Itu waktu berpikirnya dia, waktu berhayalnya dia. Ini kebiasaan orang cerdas, sehingga dia tuh males banget untuk tidur walaupun dia ngantuk. Begitu. Sekali lagi, ini bukan pembelaan ya. Jadi kalau Baraya misalkan orang yang suka terlambat kemudian langsung mengidentifikasi diri sebagai orang cerdas, ya jangan dulu seperti itu, kan variabelnya banyak, faktor-faktornya banyak. Tetapi satu hal yang harus digarisbawahi adalah salah satu karakteristik orang cerdas itu adalah bahwa dia suka begadang. Kemudian karakteristik keempat tentang orang cerdas itu adalah dilihat dari tempat duduknya. Coba menurut Baraya, ini sebelum saya sampaikan ya penjelasan saya, tapi menurut Baraya, manakah yang paling cerdas? Orang yang duduk di depan, di tengah, atau di belakang? Atau yang mepet tembok kanan kiri, atau yang ada di tengah? Nah, ayo jawab. Udah jawab, ceritanya udah dijawab ya di kolom komentar. Tapi ceritanya begini, kalau Baraya menemukan ada orang-orang yang duduknya paling depan, itu biasanya adalah orang yang sangat rajin, orang yang ambisius, orang yang mungkin saja oportunis, atau orang yang berusaha untuk dekat dengan guru. Sedemikian sehingga dia tidak membutuhkan orang-orang yang ada di depannya yang akan menghalangi dirinya.
Biasanya seperti itu. Dan orang-orang yang seperti ini pun biasanya adalah orang-orang yang susah bergaul. Tidak semuanya, sekali lagi tidak semuanya, ada terlalu banyak variabel dan faktor, tapi kita garis bawahi hal-hal yang umum dulu. Kalau Baraya menemukan orang-orang yang duduknya di belakang, nah ini adalah orang yang tidak terlalu cerdas juga. Kenapa? Karena aturan yang pertama begini, secara psikologis, kalau Baraya berhadapan dengan banyak orang atau berhadapan dengan tantangan, Baraya pasti tidak nyaman kalau tidak ada sesuatu apapun di depan Baraya. Kalau misalkan orang mau pidato, adalah sangat lebih pede kalau di depannya ada podium dibandingkan kalau tidak ada. Kalau Baraya ngomong di depan umum kemudian tanpa sesuatu di depan, maka tangan Baraya pun gelisah, kadang-kadang masuk saku, kadang-kadang ke depan, kadang-kadang ke belakang dengan gestur yang sangat aneh dan sebagainya. Iya kan? Seperti itu. Nah, karena apa? Karena grogi. Jadi Baraya butuh sesuatu yang ada di depan untuk membuat Baraya itu menjadi nyaman. Nah, kalau orang yang duduk di depan itu artinya dia sangat grogi, sangat takut, sangat tidak siap dengan sekolah, sangat tidak siap dengan materi-materi, sehingga dia membutuhkan ada begitu banyak lapisan yang menghalangi dirinya dengan guru. Seperti itu. Alasan yang kedua dan ketiga tentu saja adalah karena di belakang itu gampang tidur, di belakang gampang nyontek dan sebagainya. Nah, tapi ini pun adalah alasan yang menunjukkan bahwa orang yang duduknya di belakang itu tidak terlalu cerdas. Ya legend sih, mereka tuh pasti legend, tapi tidak akan terlalu cerdas. Jadi maksudnya, gini Baraya, saya guru. Kalau saya nerangin ke siswa-siswa, kemudian saya menatap semua siswa, maka yang paling mudah saya perhatikan tentu saja adalah yang paling belakang. Bukan paling depan. Yang paling depan itu ada di bawah saya. Kan saya berdiri, anak-anak gitu kan. Ini yang paling depan di bawah saya, gak akan kelihatan. Yang tengah kelihatan, tapi tersamarkan karena begitu banyak orang di situ. Di depannya ada, di belakangnya ada, kanan kirinya ada dan sebagainya. Yang paling mencolok mata guru itu adalah yang duduknya paling belakang. Jadi kalau ada orang yang berpikir duduk paling belakang itu paling aman, itu salah besar. Justru itu menjadi pusat perhatian guru. Jadi kalau misalkan Baraya misalkan pengen tiduran di belakang dan sebagainya, kemudian merasa bahwa itu tidak ketahuan, itu bukan tidak ketahuan, tapi gurunya memang mengabaikan itu. Kenapa? Karena yang duduk di belakang itu legend. Emang mau disuruh, mau dilarang, mau digimanain pun mereka akan tetap melakukan hal yang sama. Jadi guru biasanya nyerah duluan. Nah, jadi di manakah posisi duduk orang yang paling cerdas? Di tengah. Dan kalau bisa di tengahnya itu mepet ke dinding. Kenapa seperti itu? Penjelasan sederhananya adalah begini. Orang-orang yang cerdas itu artinya dia memang cerdas secara akademis dan dia juga cerdas dalam pergaulan, dalam bersosial. Kalau cerdas dalam bersosial artinya dia memang harus menempatkan diri di tempat yang strategis. Ke depan ke orang-orang yang pintar secara akademis dia bisa gaul, ke belakang dia juga bisa gaul. Artinya dia bisa. Kemudian dia bisa mengontrol perhatian guru. Kalau lagi nggak mau diperhatikan, dia diam di situ, dia tersamarkan. Karena dia dikelilingi oleh siswa-siswa yang lain. Tetapi kalau dia mau caper, dia bisa ngacung dan lain sebagainya. Karena dia mepet tembok, maka tangannya gampang kelihatan dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran semacam itu adalah pikiran yang sangat bisa dipertimbangkan oleh orang-orang yang cerdas. Kemudian karakteristik siswa yang cerdas yang tidak disadari guru biasanya itu adalah siswa-siswa itu jarang sekali memperhatikan guru nerangin. Kan kalau sama guru tentu saja ini dihakimi sebagai siswa yang bodoh atau kurang ajar dan sebagainya ya. Tapi secara psikologis orang-orang yang semacam itu tuh justru menunjukkan bahwa orang-orang itu cerdas. Selain karena independensinya, yang paling penting adalah bahwa orang cerdas itu selalu menginginkan belajar. Sangat ingin belajar apa yang dia butuhkan. Jadi setiap orang-orang cerdas mau belajar, maka di dalam otaknya itu dia langsung mengajukan sebuah pertanyaan. Belajar ini tuh saya butuh nggak? Kalau si otak bilang nggak butuh, maka mau diulang belajar berapa kali pun nggak akan masuk ke dalam otak. Tapi kalau kata si otak gue butuh banget, sekali baca langsung paham, langsung ngerti. Baraya, kalau misalkan Baraya menghafal sesuatu, itu susah nerap. Tapi kalau Baraya dengar musik, bahkan ketika Baraya tidak menghafal pun, musik itu gampang masuk. Kenapa? Kalau musik itu terkait dengan pengalaman pribadi Baraya, misalkan musik itu tentang putus cinta gitu kan, Baraya jomblo, diputusin terus dan sebagainya, itu ngerasa kena banget ke dalam diri, dan si otak sadar bahwa itu memang pengalaman saya, dan karena itu saya butuh belajar dari situ, dan karena itu saya harus mendengarkan lagu itu, maka lagu itu akan mudah sekali diterima sama otak. Sekali lagi, ketika kita mau belajar, si otak itu punya benteng besar. Benteng itu berupa sebuah pertanyaan, gue butuh nggak sama ilmu ini?
Begitu. Semakin cerdas seseorang, semakin besar benteng dan tulisannya itu di situ. Maka di sini pun penting buat guru-guru itu untuk menyampaikan materi-materi yang kalau gak nyambung-nyambung amat dengan materi dunia nyata, itu harus disambung-sambungkan dengan dunia nyata gitu. Jadi misalkan pelajaran geografi adalah sangat tidak terlalu penting kalau kita misalkan mengajarkan kepada siswa-siswa itu adalah ini namanya hujan frontal, bentuknya seperti ini hujan zenital, bentuknya seperti ini. Itu orang-orang yang cerdas nggak akan mau memperhatikan itu. Tapi kalau misalkan si guru itu menjelaskan begini, jam 2 hari ini di sini akan terjadi hujan. Oh, kenapa Bu Guru seperti itu? Itu kan sangat dibutuhkan. Lalu diukurlah sama si guru. Lihat, ini awan yang sekarang ada itu adalah awan jenis cumulonimbus, misalkan ya. Kemudian angin, lihat sekian. Kemudian tingkat kelembaban kita ukur sama-sama. Dengan prediksi-prediksi itu, maka kita akan perhitungkan bahwa kemungkinan hujan itu akan terjadi jam 2 di sini. Dari mana kita tahu, Bu? Ya kan kelembaban udara bisa kita simak sama-sama. Misalkan ini nih. Nah, daun. Kalau daun baunya pekat, tercium pekat sekali daun-daun bunga-bunga itu, maka itu adalah tanda kelembaban udara di sini tinggi. Kalau kelembaban udara di sini tinggi, berarti benih-benih hujan, awan hujan itu akan muncul. Kalau sudah seperti itu, maka kita tinggal perkirakan berdasarkan dengan laju angin, berdasarkan dengan kita ada di topografi yang seperti apa dan sebagainya. Nah, penjelasan tentang perakiraan cuaca yang seperti itu untuk orang-orang cerdas itu akan mudah nerap, bahkan sekali nerangin daripada kalau misalkan kita memberikan rumusan-rumusan. Awan cumulonimbus ciri-cirinya adalah seperti ini, hafalkan. Awan stratocumulus seperti ini, hafalkan. Seperti itu. Jadi buat guru-guru, kalaupun kita memang sekarang sedang terkungkung dengan materi yang tidak relevan itu, ajak materi-materi itu kepada hal-hal yang relevan, maka dengan itu orang-orang yang cerdas pasti akan tertarik dan kemudian menjadi ilmunya menjadi bermanfaat. Semoga video ini pun bermanfaat, dan karena sebenarnya ada 10 karakteristik dan sekarang saya hanya mengajukan 5, kapanlah kapan kita bahas yang 5 berikutnya. Terima kasih kalau sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.